Jun Changqiao tidak terlalu peduli dengan evaluasi tiga besar. Jadi, dia terus berlatih seperti biasa. Dia terus melatih dan mengajar murid-muridnya seperti biasa. Menurutnya, hal yang paling penting adalah mengembangkan Iron Bond menjadi sekte terkuat di benua bintang jatuh dan menghapus bom waktu yang terikat pada jiwanya. Mendesah, Li Luoqiu berkata, Master Sekte memilih untuk tidak menonjolkan diri dan melewatkan kesempatan untuk membuat sekte tersebut terkenal. Sayang sekali. Jun Changqiao menyesap tehnya dan berkata, selama tulang besi kuat, akan ada lebih banyak kesempatan untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Kami tidak kekurangan kesempatan ini. Li Luoqiu berkata, maksud saya adalah, jika dunia luar tahu bahwa sekte kami dinilai sebagai tiga besar, itu pasti akan menarik banyak pemuda luar biasa untuk mendaftar. Sama, Jun Changqiao berkata, itu juga akan menarik tantangan tanpa akhir dari banyak sekte. Li Luoqiu berpikir sejenak dan berkata, itu benar. Di benua bintang jatuh, banyak orang akan mengambil inisiatif untuk menantang seniman bela diri dari alam yang lebih tinggi, baik untuk membuktikan kekuatan mereka atau untuk memperjuangkan suatu posisi. Ada juga kekuatan yang cukup bosan untuk menantang sekte peringkat tinggi dan sangat dievaluasi. Iron Bond dinilai sebagai tiga besar. Begitu berita itu menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Tiga sekte teratas di county kelas 9. Banyak kekuatan pasti akan ragu dan datang untuk menantang mereka. Iron Bond baru saja dimulai dan perlu berkembang perlahan. Pasti akan sangat tidak berdaya menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan setiap hari. Murid Iron Bond sangat bangga dengan sekte mereka yang dinilai sebagai tiga besar, tetapi mereka juga bekerja lebih keras untuk berkultivasi karena mereka tidak bisa menjadi beban. Seperti itu, gaya budidaya bela diri sekte menjadi lebih kuat. Dengan persediaan pil obat yang cukup, Jun Changqiao tidak kekurangan sumber daya untuk saat ini, jadi dia fokus pada kultivasinya sendiri. Sekte kelas 7. Ini baru langkah kedua, masih ada sekte kelas 6 dan bahkan sekte yang lebih tinggi yang menunggu untuk dilampaui. Sebagai Master Sekte, Jun Changqiao harus meningkatkan wilayahnya terlepas dari apakah dia diakui oleh pusat sertifikasi atau tidak. Di awal bulan, keluarga Ai terus mengadakan pelelangan. Setelah selesai, Guru Ai secara pribadi mengirimkan uang, benih, dan tanaman obat. Setelah memurnikan beberapa pil lagi, Jun Changqiao bergumam, saya tidak bisa terus memberikannya. Saya harus mendirikan paviliun pil dan membiarkan para murid mengumpulkannya sendiri. Sekte lain semuanya memiliki organisasi distribusi alkimia mereka sendiri dan mengatur untuk para tetua mereka. Jika seorang murid ingin menerima ramuan, itu berdasarkan kontribusi mereka atau basis kultivasi mereka. Karena tidak ada tetua di tulang besi, Jun Changqiao membuka paviliun eliksir, dan anggota balai pengobatan sementara bertanggung jawab untuk mendistribusikan ramuan. Tentu saja, mereka tidak akan memberikannya kepada sembarang orang. Lagi pula, mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mempertahankannya untuk waktu yang lama. Jun Changqiao juga menetapkan aturan bahwa murid dapat menerima sejumlah pil pengumpul energi per bulan berdasarkan peringkat mereka. Sedangkan untuk Body Sculpting Pill, Meridian Unlocking Pill, dan Ki Revolving Pills, mereka bebas meminumnya. Dengan cara ini, para murid baru tidak perlu Jun Changqiao untuk mendistribusikan pil, dan mereka bisa pergi ke paviliun pil untuk mengambilnya. Paviliun pil obat hanyalah permulaan. Jun Changqiao menghitung bahwa ketika ada cukup biji untuk memperbaiki lebih banyak senjata, dia akan mendirikan paviliun senjata dan membiarkan para murid yang berkontribusi pada sekte menerimanya sendiri. Lu Qianqian bersandar di pintu aula utama dan berkata dengan acuh tak acuh, di bawah manajemen Master Sekte, sekte menjadi semakin komprehensif. Itu suatu keharusan, kata Jun Changqiao. Setelah beberapa bulan pengembangan, jika tidak ada perubahan, bukankah usahanya akan sia-sia? Namun, Lu Qianqian berkata dengan dingin, dibandingkan dengan sekte besar yang sebenarnya, masih ada celah besar. Jun Changqiao berkata, tidak ada yang bisa menjadi gemuk dalam sekali jalan, jadi jangan terburu-buru, pelan-pelan. Lu Qianqian tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Wanita ini masih sedingin biasanya. Para murid menerima ramuan yang sesuai. Mereka berkultivasi dalam susunan kekuatan spiritual atau melunakkan tubuh mereka di ruang pelatihan atau menara pelatihan. Jun Changqiao, yang telah mengatur segalanya, terus berkultivasi dan menerobos ke ranah master bela diri kelas 8. Sayangnya, saat ranah meningkat, kesulitan kultivasi juga meningkat. Bahkan dengan pil pengumpul ki pengganda tinggi, itu akan memakan waktu setidaknya lebih dari sebulan. Pengembangan sekte harus dilakukan perlahan. Budidaya pasti harus dilakukan langkah demi langkah. Persis seperti itu, sebulan berlalu dengan damai. Selama periode ini, tes kekuatan harian diadakan, dan para murid yang meningkat lebih cepat juga menerima hadiah yang sesuai. Batch keempat ramuan obat di kebun obat juga telah matang di bawah budidaya yang hati-hati dari tetua Wei dan anggotanya.
Mereka juga telah memberi Master Sekte Jun dengan banyak pil pengumpul ki pengganda tinggi. Yang paling dia pedulikan adalah 200.000 tanaman obat yang ditanam di sekitar sekte. Begitu mereka dewasa lagi, mereka tidak hanya dapat mengisi kembali sejumlah besar pil, tetapi mereka juga dapat membuat energi spiritual gunung tulang besi menjadi lebih baik. Setengah bulan kemudian, batch kedua ramuan obat telah matang. Karena mereka telah ditanam sebelumnya, siklus pertumbuhan 200.000 ramuan obat lebih cepat, dan kekuatan energi spiritual mereka lebih tinggi dari sebelumnya. Jun Changqiao dengan senang hati menyempurnakan lebih dari 30.000 pil pengumpul ki untuk mengisi kembali pil di pavilion pil, memungkinkan para murid memiliki sumber daya seni bela diri yang cukup. Yang lebih memuaskan adalah itu. Saat ramuan obat gelombang kedua matang, energi spiritual yang mereka lepaskan memenuhi puncak gunung, dan itu bahkan lebih spiritual. Penatua Wei memimpin anggota aula pengobatan dan terus menanam benih ketiga. Selama uang itu ada, gunung tulang besi secara alami akan perlahan berubah menjadi tanah harta karun yang penuh dengan energi spiritual. Di dalam ruangan, setelah semalaman berkultivasi, energi spiritual dalam siklon dantian Jun Changqiao telah mencapai puncaknya dan terus berubah. Seluruh tubuhnya melepaskan atribut langit dan bumi yang tebal. 1 jam kemudian, energi spiritual mulai berkumpul dan kembali ke tubuh. Jun Changqiao menghembuskan seteguk udara keruh dan secara bertahap membuka matanya. 2 sinar cahaya melintas. Ini berarti bahwa wilayahnya sudah memasuki tahap ke-8 dari tahap ke-7. Karena tendon Changing Jing dan pil ajaib, butuh waktu kurang dari 2 bulan. Dapat dikatakan bahwa itu cukup cepat. Bang, dia meninju mesin penguji dan menunjukkan kekuatan 110.000 jin. Cek, sistem menghela nafas, kekuatan tuan rumah saat ini sudah di depan bahkan jenius yang paling luar biasa. Ini benar-benar sebanding dengan Wuzong tahap kedua biasa. Jun Changqiao berkata dengan ketidakpuasan, menurut peningkatan saat ini, bahkan jika saya mencapai puncak master bela diri, saya tidak akan dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk mengendalikan pedang bulan sabit naga hijau. Sistem berkata, setelah menerobos Wuzong, kekuatanmu akan meningkat pesat. Pada saat itu, tuan rumah tidak perlu meminjam bantuan peningkatan jimat dan akan dapat menggunakannya dengan mantap. Ya, setelah menerobos, Jun Changqiao terus berkultivasi. Pada akhirnya, dia dengan sedih menyadari bahwa dibutuhkan setidaknya 4 hingga 5 bulan untuk menjadi master bela diri kelas 9. Hanya ada 4 bulan tersisa sebelum dia pergi untuk menantang sekte mata air suci. Tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke puncak master bela diri. Kecuali, Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, gunakan batu roh. Meskipun pil pengumpul ki pengganda tinggi dapat meningkatkan kecepatan energi spiritual yang dikumpulkan di batu roh lebih murni, jadi pasti akan lebih cepat untuk menyerapnya. Biasanya, pemimpin sekte Jun enggan menggunakannya. Lagi pula, 1 pil adalah 10.000 tael, yang hanya membakar uang. Sebelum menantang sekte mata air suci, dia hanya bisa mengandalkan batu roh untuk menembus ke puncak master bela diri. Pada bulan Jun Changqiao berkultivasi dengan serius, Ye Xingchen telah berhasil maju dari murid bela diri puncak menjadi guru bela diri. Akar roh dan sumber dayanya setara dengan Li Qingyang dan yang lainnya. Dia mampu mengejar ketinggalan karena pengalaman marsial Dao kehidupan sebelumnya dan karena dia telah mengembangkan Sutra Taixuan. Ngomong-ngomong soal, Li Qingyang dan yang lainnya tidak memiliki pengalaman marsial Dao yang kaya, mereka juga tidak memiliki metode kultivasi di atas tingkat dewa. Mereka mampu mengejar Night Emperor dan tidak tertinggal jauh. Ini menunjukkan betapa kuatnya sumber daya marsial Dao yang telah disediakan Jun Changqiao untuk murid-muridnya. Ini adalah klan tulang besi. Dengan sumber daya sistem, selama bakat seseorang tidak terlalu buruk dan mau bekerja keras, mereka juga bisa dengan cepat menjadi lebih kuat. Sebagai kaisar bela diri yang bereinkarnasi, Ye Xingchen adalah template karakter utama yang tepat. Berada di sekte, aura mengerikannya tampaknya telah banyak melemah. Tidak, dia masih sangat kuat. Kekuatan semacam ini akan menjadi semakin jelas dengan berbagai sumber daya dan Sutra Taixuan. Adapun Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya, mereka tidak akan berkecil hati dengan menjadi satu langkah di belakang saudara junior mereka. Mereka terus berkultivasi dengan rajin. Beberapa hari lagi berlalu, mereka telah berturut-turut mengubah energi roh mereka dan berhasil maju dari murid bela diri menjadi guru bela diri, membuka babak baru marsial Dao. Tuan Sekte, suatu hari, Li Qingyang berkata, saudara muda Li juga telah menembus guru bela diri. Di antara murid-murid dalam, hanya saudara muda Tian yang masih menjadi murid bela diri puncak. Ini karena bakatnya bermutu tinggi. Karena pembatasan pembelian, Jun Changqiao hanya bisa mengandalkan hadiah tersembunyi dari menyelesaikan misi jika dia ingin mendapatkan cairan transformasi bakat tingkat tertinggi. Tidak terburu-buru. Tian Qi akan berubah menjadi akar roh tingkat tertinggi cepat atau lambat.
Adapun kakak senior sulung yang dingin, dia pasti telah memasuki ranah master bela diri sejak lama. Dengan cara ini, sudah ada 7 murid master bela diri di klan tulang besi. Kekuatan semacam ini sebanding dengan sekte kelas 6. Ini tidak cukup, mereka harus menjadi lebih kuat. Hanya ada 4 bulan tersisa untuk menantang sekte musim semi suci. Jun Changqiao membagikan 50 batu roh ke setiap murid batin, berharap untuk meningkatkan peringkat mereka sesegera mungkin. Dengan batu roh dan batu roh yang cukup untuk diserap, bagaimana mungkin para murid dari sekte lain bersaing? Master Sekte Jun, jangan pergi terlalu jauh. Saat tanggal tantangan tulang besi ke Sekte Mata Air Suci mendekat, para pembudidaya dari Kabupaten Azure Sun akan sering mendiskusikannya. Meskipun tulang besi telah melakukan banyak hal selama periode waktu ini, kebanyakan orang masih tidak optimis. Bagaimanapun, mereka menantang Sekte kelas 5. Sekte besar semacam ini yang memiliki sumber daya dan warisan jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh sekte baru. Sementara kebanyakan orang tidak optimis tentang hal itu, Tuan Kota Xie berpikir bahwa itu mungkin. Lagi pula, setelah menyaksikan sertifikasi sekte, dia mengerti bahwa banyak murid tulang besi memiliki kemampuan untuk bertarung di atas level mereka. Sekte Guru Jun, Tuan Kota Xie berkata, pergi tantang Sekte Mata Air Suci. Xie ini akan mewakili 3.600.000 warga kota Matahari Hijau untuk pergi ke Gunung Mata Air Suci untuk menyemangatimu. Jun Changqiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, jadi, ini alasan mengapa kamu datang ke tulang besiku hari ini. Mereka berdua saat ini sedang duduk di kafetaria tulang besi. Ada 8 piring di atas meja dan sebotol anggur berkualitas. Tuan Kota Xie tersenyum dan berkata, Tuan Sekte Jun sedang menyajikan hidangan, Xie ini menyajikan anggur. Bagaimana ini bisa menjadi seorang freeloader? Saat dia berbicara, dia mengangkat sumpitnya dan makan dengan ekspresi bahagia. Keterampilan kuliner Liu Wanxi terlalu bagus. Setelah memakannya sekali, dia merasa seperti sedang mengunyah lilin ketika dia kembali ke Azure Sun City. Jun Changqiao masih bisa membeli makanan, jadi dia minum dengan Tuan Kota Xie sepuasnya. Selama waktu ini, mereka berbicara tentang kisah-kisah menarik dari dunia petinju. Setelah 3 putaran anggur, Xie Guangqun menghela nafas dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Tuan Kota Xie, mengapa kamu menghela nafas? Jun Changqiao bertanya. Xie Guangqun minum seteguk anggur dan berkata, Xie ini menerima berita bahwa beberapa kabupaten kuat di Yangzhou Barat Daya secara aktif merekrut tentara dan membeli kuda. Saya khawatir akan ada perang segera. Jun Changqiao berkata, perang tanpa negara. Setiap daerah di Yangzhou Barat Daya setara dengan sebuah negara. Mereka sering berperang demi sumber daya. Ini adalah permainan yang dimainkan oleh negara-negara kuat. Mengapa Tuan Kota Xie khawatir? Xie ini takut beberapa kabupaten kuat akan memperluas wilayah mereka dan melahap Kabupaten Azure Sun kecil kami. Jun Changqiao terdiam. Daerah Azure Sun tingkat ke-9 adalah daerah terlemah di Yangzhou Barat Daya. Jika daerah yang kuat ingin memperluas wilayah mereka, mereka pasti akan menjadi target pertama. Xie Guangqun berkata, ribuan tahun yang lalu, ada lebih dari 500 kabupaten di Yangzhou Barat Daya. Hari ini, hanya tersisa 200. Lalu 300 kabupaten dihancurkan. Jun Changqiao bertanya. Betul sekali. Xie Guangqun meminum seteguk anggur saat kekhawatiran di wajahnya semakin dalam. Kabupaten Azure Sun kami mampu bertahan dari perang karena lokasinya yang terpencil. Namun, cepat atau lambat kami akan hancur jika kami terus hidup di bawah pengaruh begitu banyak ahli. Lebih-lebih lagi, dia berhenti sejenak dan berkata, Gubernur Kabupaten Trusun tingkat ke-6 sangat ambisius dan tidak jauh dari daerah kita. Begitu dia memulai perang, belum lagi Kabupaten Azure Sun, bahkan Kabupaten Trusun tingkat ke-8 akan menjadi hancur. Jun Changqiao minum secangkir anggur dan berkata, saya pikir dunia ini damai. Saya tidak menyangka Kabupaten Azure Sun kita berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Terima kasih, Wali Kota. Dia meletakkan cangkirnya dan berkata dengan serius, saya, Ironbone, adalah warga Azure Sun City. Jika perang pecah, saya akan berjuang untuk rumah saya. Cukup, Xie Guangqun berdiri dan mengangkat cangkirnya, saya memberi hormat kepada Master Sekte Jun atas nama 3,6 juta warga Azure Sun City. Jun Changqiao berdiri dengan cangkir anggurnya dan berkata, ini agak terlalu besar. Setelah minum anggur, dia duduk. Oh benar, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Wali Kota Xie, siapa Gubernur Kabupaten Azure Sun County? Wali Kota hanya bertanggung jawab atas urusan kota. Gubernur Kabupaten mengendalikan seluruh kabupaten dan merupakan atasan langsung Wali Kota. Belum lagi Jun Changqiao yang bertransmigrasi, bahkan penduduk lokal Azure Sun County tidak tahu banyak tentang Gubernur County. Mereka bahkan lupa bahwa ada bos seperti itu. Mendesah, Xie Guangqun berkata tanpa daya, Gubernur Kabupaten Azure Sun County sangat tertutup.
Saya hanya melihatnya 2 kali dalam beberapa dekade terakhir sejak saya mengambil alih sebagai wali kota. Sangat rahasia, Jun Changqiao tercengang. Xie Guangqun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sangat tertutup sehingga dia tidak bertanya tentang urusan daerah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, dia berhenti dan berkata dengan serius, gubernur kabupaten sangat kuat. Dia mengalahkan gubernur kabupaten dari kabupaten kelas 8 dalam kompetisi kabupaten beberapa dekade yang lalu. Apakah begitu? Jun Changqiao bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa nama gubernur kabupaten kita? Berapa umurnya? Apa wilayahnya? Xie Guangqun berkata, gubernur kabupaten bernama Yun He. Dia berusia sekitar 30 hingga 40 tahun. Berdasarkan fakta bahwa dia mengalahkan gubernur kabupaten dari kabupaten kelas 8, dia setidaknya Wuzong kelas 8. Yun dia, nama ini sudah cukup untuk menjadi bangau liar. Adapun Wuzong kelas 8, itu mengejutkan Jun Changqiao. Seorang ahli tingkat ini bisa menjadi penatua dari sekte kelas 5. Apakah kamu memiliki penampilan khusus? Gubernur kabupaten yang begitu misterius membuat Jun Changqiao tertarik. Dia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Gubernur Kabupaten Yun suka mengenakan jubah biru dan tidak pernah meninggalkan labu anggurnya. Dia tidak terlihat tua, tetapi dia memiliki rambut putih, kata Xie Guangqun. Dia memiliki kepribadian yang cukup. Jun Changqiao mencatatnya dan berkata, jika ada kesempatan, saya berharap untuk bertemu dengan gubernur kabupaten yang liar ini. Ini sedikit sulit, Xie Guangqun berkata, gubernur Kabupaten Yun datang dan pergi seperti bayangan. Tidak ada yang tahu apakah dia berada di kabupaten sekarang atau apakah dia telah pergi ke kabupaten lain untuk jalan-jalan. Sebagai gubernur kabupaten suatu kabupaten, dia tidak peduli tentang apapun dan tidak bertanya tentang apapun. Sungguh patut ditiru. Jun Changqiao juga ingin menjadi bos lepas tangan dan menyerahkan masalahnya kepada Li Qingyang dan yang lainnya. Dia ingin berkeliling benua bintang jatuh. Namun, dengan misi utama, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berkembang. Bangau liar, keliling dunia. Kehidupan bahagia semacam ini hanya bisa dialami ketika sekte tersebut menjadi sekte terkuat. Ayo, minum, tanda pisah tanda pisah. Setelah minum dengan Tuan Kota Xie, Jun Changqiao mengerti bahwa meskipun dunia tampak damai, ada arus bawah. Jika perang pecah di Yangzhou Barat Daya, ada kemungkinan Kabupaten Azure Sun akan dihancurkan. Ketika sarangnya terbalik, bagaimana mungkin ada telur yang tidak pecah? Tulang besi berada di Azure Sun City. Setelah api perang menyebar, itu pasti akan terpengaruh. Dengan demikian, membantu Tuan Kota Xie juga membantu dirinya sendiri. Kita masih butuh waktu, kata Jun Changqiao. Sekte itu masih dalam masa pertumbuhan. Jika perang pecah di kabupaten lain dan menyerang Azure Sun County, pasti akan sulit untuk mengatur pasukan untuk melawan. Selama mereka punya cukup waktu, mereka akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Secara alami, semakin lama, semakin baik. Tentu saja, Jun Changqiao juga tidak ingin menjadi penyelamat. Jika perang benar-benar datang, dia hanya akan melindungi Azure Sun City di mana sekte itu berada. Adapun kota-kota lain, demi klan Ai, jika dia memiliki kemampuan, dia secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa fokus pada pertahanan. Pemimpin sekte Jun tidak memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan kaisar. Sebagai pemimpin sekte, bagaimana dia bisa melampaui otoritasnya? Aula Tuan Li. Di aula utama, Jun Changqiao berkata, pesanlah anggota aula gerimis untuk membeli sejumlah besar biji di setiap kota. Perang tidak hanya mengandalkan manusia, tetapi juga peralatan. Terlepas dari apakah mereka bisa menggunakannya untuk memperbaiki, itu pasti tidak salah untuk membelinya terlebih dahulu. Li Luoqiu berkata, perang adalah tentang ekonomi. Ini tidak akan segera dimulai. Pemimpin sekte terlalu banyak berpikir. Bersiaplah untuk bahaya di masa damai, kata Jun Changqiao. Baik, Li Luoqiu menggosok tangan batu gioknya dan berkata, kamu harus membayar. Jun Changqiao melemparkan beberapa cincin interspatial. Li Luoqiu menghitungnya dan menemukan bahwa ada total 50 juta tael. Karena itu, dia sedikit bingung dan bertanya, berapa yang akan dibeli oleh pemimpin sekte? Jun Changqiao menyerahkan Cold Edge Sword dan material lain yang bisa disempurnakan. Dia berkata, beli menurut biji di sini dulu. Jika tidak ada, maka beli biji lain. Li Luoqiu memanggil Viper dan yang lainnya dan membagikan uang kertas. Dia memerintahkan mereka untuk pergi ke 8 kota di kota Qingyang secepat mungkin untuk membeli barang. Anggota aula gerimis yang telah mempelajari langkah-langkah menapak awan sangat efisien dalam pekerjaan mereka. Hanya dalam 2 atau 3 hari, mereka dapat membeli barang satu demi satu. Pedang tepi dingin, tombak tuan, dan perisai besi pantang menyerah semuanya telah diisi ulang.
dia juga telah membeli banyak biji lain dengan kualitas berbeda. Adapun 50 juta tael, secara alami semuanya dihabiskan. Karena Jun Changqiao ingin bersiap menghadapi hari hujan, dia tentu tidak akan pelit dengan uang. Saat berkultivasi, dia membuka paviliun penempaan dan mulai menempa senjata dan peralatan. Setelah putaran inventaris, dia telah menyempurnakan lebih dari 200 pedang ujung dingin dan lebih dari 300 tombak tuan. Karena dia telah memperoleh sejumlah besar biji besi dari keluarga Xiao, dia telah memurnikan lebih dari 700 perisai besi pantang menyerah. Meski begitu, mustahil untuk melengkapi 1000 murid dengan senjata dan perisai. Gubernur yang ambisius tahu kapan perang akan dimulai. Karena itu, setelah menempa banyak peralatan dan menimbun biji, Jun Changqiao terus berkultivasi. Selama periode ini, dia telah mengambil pil pengumpul ki dan menyerap batu roh. Kecepatan akumulasi energi spiritualnya bisa dikatakan cukup cepat. Hanya dalam 1,5 bulan, dia telah menembus dari kelas 8 ke kelas 9 Martial Master. Ada peningkatan yang tinggi, tetapi ada juga biaya yang tinggi. Dalam 40 hari, pemimpin Sekte Jun telah menyerap 450 inti roh. Rata-rata, dia menggunakan 10 inti roh sehari. Tidak termasuk pil pengumpul ki, hanya batu roh. Orang ini harus menghabiskan 100.000 tael sehari. Dia benar-benar membakar uang. Dengan kultivasinya, bahkan patriark dari sekte kelas 4 atau 5 mungkin tidak mampu membelinya. Murid pelataran dalam juga berkultivasi dengan pil pengumpul ki dan batu roh. Kultivasi mereka telah meningkat secara signifikan. Ye Xingchen telah menjadi master bela diri kelas 4. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya telah menjadi master bela diri kelas 3. Tian Qi, yang memiliki akar spiritual tingkat tinggi, menerobos ke master bela diri satu langkah kemudian. Meskipun dia memiliki batu roh, dia baru saja menjadi master bela diri kelas 2. Pada saat ini, ada kurang dari 3 bulan tersisa sebelum tantangan ke Sekte Mata Air Suci. Jika ada batu roh yang cukup, tidak akan sulit untuk mencapai rata-rata guru bela diri kelas 5. Tapi, tidak ada lagi. Di sisi lain, pil pengumpul ki telah dipanen dan ditanam oleh Penatua Wei dan yang lainnya. Itu telah membentuk siklus yang baik dan mereka mandiri. Meskipun pil pengumpul ki pengganda tinggi itu bagus, karena kultivasi seseorang meningkat, meminumnya sepanjang waktu akan memakan banyak waktu. Itu sudah sangat bagus. Jika seniman bela diri dari dunia luar tahu bahwa murid pelataran dalam tulang besi diisi ulang dengan 10 hingga 15 kali jumlah pil pengumpul ki yang normal, mereka pasti akan muntah darah karena iri. Jun Changqiao mengambil keputusan dan secara pribadi turun gunung ke kota Qingyang. Dia menghabiskan 20 juta untuk membeli 2000 batu roh untuk dirinya dan murid-muridnya untuk mengolah dan mempersiapkan tantangan ke Sekte Mata Air Suci. 100 juta yang dikirim oleh kepala klan Ai dihabiskan untuk benih, biji, dan begitu banyak batu roh. Tidak banyak yang tersisa. Sudah ada kesenjangan besar antara mereka dan sekte dengan fondasi yang dalam. Jika dia tidak bergantung pada sistem dan uang dalam jumlah besar, bagaimana dia bisa menyusul mereka? Selama periode kultivasi ini, sekte mengadakan kompetisi sekte kecil setiap 3 bulan sekali dan tes kekuatan bulanan. Bahkan jika dia menggunakan seni hebat musim semi dan musim gugur untuk mempercepat proses waktu, hal semacam ini masih harus dilakukan. Itu tidak berarti bahwa itu tidak terjadi hanya karena tidak tertulis. Demikian pula, kepala klan Ai akan mengirim sumber daya ke sekte dan olah obat akan memanen dan menanam kembali tanaman obat. 2 bulan kemudian, hanya ada 10 hari tersisa sebelum tantangan ke sekte musim semi suci. Diskusi di dunia luar menjadi semakin intens. Banyak seniman bela diri terus-menerus memperhatikan berita terbaru. Misalnya, apakah Iron Bond sudah berangkat? Orang-orang dari aliansi 100 sekte bahkan telah menempatkan mata-mata di kaki gunung. Selama Jun Changqiao berangkat dengan murid-muridnya, mereka akan segera menuju ke Sekte Mata Air Suci. Bersorak untuk tulang besi, mustahil. Mereka harus pergi dan menonton lelucon itu. Mereka harus mengejek dan mengejek mereka seperti penjahat tak berotak untuk secara paksa memamerkan keberadaan mereka. Alasan mengapa mereka tidak berangkat terlebih dahulu dan bahkan mengirim mata-mata adalah karena mereka takut tulang besi akan mundur dan mengabaikan tantangan. Niat aliansi 100 sekte sangat sederhana. Karena mereka telah memberikan tantangan kepada Sekte Mata Air Suci, mereka harus bertarung seperti laki-laki. Mereka tidak bisa mundur. Di Azure Sun City, City Lord Xie sudah mulai mengatur hal-hal untuk membebaskan cukup waktu untuk menyemangati Iron Bond. Dalam aspek ini, klan Ai tampil lebih baik. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk menunda tantangan tersebut karena sudah dekat dengan pelelangan. Ketika semua kekuatan lain tidak memiliki harapan yang tinggi untuk Iron Bond, City Lord Xie dan klan Ai masih bisa berdiri teguh. Ini adalah tanda sejati dari seorang teman yang membutuhkan. Hari tantangan semakin dekat. Daerah Azure Sun yang awalnya damai menjadi semarak.
Pasukan lain di kabupaten lain juga mulai bergerak. Sekte kelas 8 yang menantang sekte kelas 5 belum pernah terjadi sebelumnya. Secara alami, mereka harus pergi ke sekte musim semi suci untuk menonton pertunjukan. Istana Miao Hua dipenuhi dengan energi spiritual. Si Jingxuan duduk di paviliun yang indah dan berkata, kepala sekte Jun akan segera menantang sekte mata air suci. 10 hari lagi, Li Er bergumam dalam hatinya. Sudah lebih dari setengah tahun sejak pelelangan. Mengapa Palace Master masih memikirkan Ironbone? Persiapkan, persiapkan. Si Jingxuan berkata, pergi ke sekte mata air suci. Ya, saudari muda Murong. Di jalan resmi kabupaten, seorang wanita dengan pakaian ketat berkata, saya mendengar bahwa sekte yang tidak memiliki peringkat akan menantang sekte kelas 5. Apakah Anda ingin pergi dan menonton pertunjukan? Dia cantik, tetapi dibandingkan dengan suster junior yang berjalan di depannya, dia jelas lebih rendah. Wanita yang berjalan di depannya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia berpakaian biru, memiliki kulit seputih salju, sosok ramping, wajah berbentuk oval, dan alis tipis. Dia memancarkan aura yang mulia. Ini adalah mantan tunangan Xiao Ziji, Murong Xin. Para pembudidaya di jalan tampaknya tahu bahwa keduanya adalah murid dari Sekte Suci Lili. Mereka semua menghindarinya dengan ketakutan di mata mereka. Sekte yang tidak diberi peringkat, kata Murong Xin. Kakak senior berkata, saya pikir itu disebut sekte sesuatu besi. Oh, benar, sampah yang memiliki perjanjian pernikahan dengan Anda. Sekte tegak tulang besi. Murong Xin terdiam sejenak dan berkata, pelatihan sudah selesai. Masih ada banyak waktu, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Kakak muda, kakak senior berkata sambil tersenyum, kamu sudah menembus ke guru bela diri kelas 9. Kamu yang tercepat di antara murid-murid baru. Kamu pasti akan mendapatkan hasil yang bagus di kompetisi sekte yang akan datang. Itu semua karena ajaran baik Elder. Murong Xin berkata dengan rendah hati. Kakak senior berkata, bagaimana sampah dari Azure Sun County itu bisa menjadi orang jenius sepertimu? Itu adalah keputusan yang bijaksana untuk memutuskan pertunangan. Murong Xin mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, bisakah kita tidak membicarakannya? Tanda pisah. Hanya ada 10 hari tersisa sebelum tantangan ke sekte mata air suci. Itu tidak pendek, tapi juga tidak lama. Dalam beberapa hari ini, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berhenti berkultivasi dan mulai menyesuaikan keadaan mereka untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang akan datang. Kemudian, apa ranah mereka saat ini? Li Qingyang, Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan Li Fei telah menembus kelas 5. Tian Qi adalah master bela diri kelas 4 dan hanya satu langkah lagi dari kelas 5. Ye Xingchen, yang mengolah sutra Taixuan, masih berada di depan mereka dan telah menembus kelas 6. Bukan hanya murid batiniah, beberapa murid luar dengan bakat yang baik juga telah menembus ke puncak alam murid bela diri dalam beberapa bulan ini. Long Xiang dan Yang Yuhua adalah yang pertama memasuki ranah master bela diri. Karena mereka bukan murid dalam, mereka hanya memiliki akses ke Ki Gathering Pills, jadi mereka baru saja memasuki kelas 1. Selain Yao Mengying yang tidak berkultivasi, semua murid baru telah menembus alam martial disciple dan semuanya berada di atas kelas 2. Karena pil pembentuk tubuh dan ruang pembentuk, mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri dengan level yang sama. Jika dua tetua dari aula sertifikasi datang lagi, mereka pasti akan sangat terkejut. Tentu saja, murid Ironbone tidak berkultivasi dengan bodoh. Mereka juga akan memusatkan pikiran mereka untuk memahami teknik kultivasi, sehingga seni bela diri dan seni bela diri dapat berkembang bersama. Li Luoqiu juga telah memasuki kelas 7 dari kelas 6. Wanita ini selalu fokus pada senjata tersembunyi dan teknik gerakan, sehingga ranahnya tidak meningkat terlalu cepat. Viper dan Ling telah memasuki kelas 4. Mereka sebelumnya adalah pembunuh medali emas dan mengandalkan sumber daya sekte untuk memasuki alam guru bela diri dari alam murid bela diri. Setelah inventaris Li Qingyang, sudah ada lebih dari 20 murid yang telah mencapai alam guru bela diri. Mereka telah memenuhi 10 persyaratan master bela diri untuk dipromosikan ke sekte tingkat ke-6. Sekarang, Ironbone hanya kekurangan pemimpin sekte untuk memasuki Wuzong. Dengan 510 murid lainnya di tahap ke-12 dari alam pembukaan saluran, mereka dapat dipromosikan ke tingkat ke-6. Sekte masih memiliki 1000 tempat untuk murid. Mereka hanya perlu merekrut mereka. Jika Jun Changqiao tidak bisa menerobos ke Wuzong, bahkan jika semua murid memenuhi persyaratan, itu tidak akan cukup. Seseorang akan bertanya, tidak bisakah kekuatan pemimpin sekte sebanding dengan Wuzong? Tidak, pusat sertifikasi pertama-tama melihat ranah seseorang, lalu kekuatannya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa salah satu dari mereka. Dari kelihatannya, butuh beberapa waktu bagi Ironbone untuk mencapai kelas 6. Menurut kecepatan sebelumnya,
selama Jun Changqiao mencapai akhir dari alam tertentu, dia akan menerima Epic Quest. Jika dia tidak bisa menyelesaikan misi, wilayahnya akan selalu macet. Boom, di dalam ruang pelatihan, Su Xiaomo menendang mesin penguji. Kekuatan yang ditampilkan adalah 80.000 jin. Su Xiaomo menyeringai. Untuk dapat menampilkan kekuatan seperti itu pada tingkat master bela diri kelas 5, hanya seorang jenius papan atas yang dapat melakukannya. Dalam keadaan normal, persyaratan pertama untuk seorang jenius top adalah memiliki akar spiritual Saint Grade atau Divine Grade. Meskipun Su Xiaomo hanya memiliki spirit root tingkat tertinggi, dengan tempering body sapping elixir dan training tower, dia telah menebus perbedaan dalam spirit rootnya. Dia sudah setara dengan para jenius top. Orang biasa dengan bakat biasa yang ditakdirkan menjadi biasa-biasa saja akan menjadi jenius top setahun kemudian. Ini adalah ajaran Jun Changqiao. Itu masih belum cukup. Targetnya adalah, biarkan murid menjadi putra surga yang bangga, eksistensi yang dipuja oleh semua orang. Kekaguman semua makhluk hidup, itu benar, dia telah melangkah ke alam kaisar bela diri. Ledakan, Xiao Ziji meninju mesin penguji. Kekuatan yang ditampilkan adalah 83.000 jin. Su Xiaomo, yang awalnya sedikit bangga, menjambak rambutnya dan mogok. Pada level yang sama, junior brother Xiao sebenarnya 3.000 jin lebih kuat dariku. Xiao Ziji tersenyum. Kakak senior Su, dalam hal kecepatan, aku jauh di belakangmu. Su Xiaomo segera merasa seimbang. Li Qingyang berjalan mendekat dan berkata, kekuatan fisik saudara muda Xiao juga tidak sebanding dengan kita. Su Xiaomo, yang baru saja menemukan keseimbangannya, segera bersandar ke dinding dengan air mata berlinang ketika dia mendengar apa yang dikatakan kakak senior kedua. Ledakan, Li Qingyang meninju mesin penguji. Kekuatan yang ditampilkan adalah 85.000 jin. Kekuatannya 2.000 jin lebih tinggi dari Xiao Ziji karena yang pertama belum membuka meridiannya dan memimpin ketika dia fokus mengolah tubuh fisiknya. Ledakan, Tian Qi dan Li Fei menguji satu demi satu. Kekuatan yang ditampilkan masing-masing adalah 60.000 jin dan 78.000 jin. Dengan jumlah sumber daya dan kerja keras yang sama, perbedaan kekuatan antara orang-orang dengan level yang sama tidak akan terlalu besar. Kekuatan Tian Qi hanya 60.000 jin. Pertama, dia hanya seorang master bela diri kelas 4. Kedua, dia memiliki akar roh kelas tinggi. Su Xiaomo dan Li Fei fokus pada teknik tubuh. Meskipun kekuatan mereka sedikit lebih lemah, mereka memiliki spesialisasi mereka sendiri. Xiao Ziji fokus pada tempering tubuh. Saat menghadapi naga api kelas 5, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya menahannya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung beberapa ronde. Saudara muda Ye, datang dan coba juga, kata Li Qingyang. Ye Xingchen berjalan mendekat. Dia mengumpulkan energi spiritual di tinjunya dan meninju mesin penguji. Jelas bahwa kekuatannya adalah 90.000 jin. Ya dewa, saudara muda Ye sangat kuat. Dia memasuki sekte lebih lambat dari kita, tetapi kekuatannya sebenarnya 5.000 jin lebih tinggi dari kakak senior kedua. Saudara muda, bagaimana kamu melakukannya? Su Xiaomo dan Li Fei berseru. Ye Xingchen tidak berbicara. Dia berkata tanpa daya di dalam hatinya, saya memiliki sutra Taixuan dan saya adalah guru bela diri kelas 6. Namun, saya hanya 5.000 jin lebih tinggi dari Li Qingyang. Tentu saja, Jun Changqiao telah memberi mereka begitu banyak sumber daya. Jika Kaisar Malam dapat meninggalkan mereka jauh di belakang, bukankah itu membuktikan bahwa semua yang disediakan oleh sistem tidak dapat dibandingkan dengan reinkarnasi Kaisar bela diri? Sebenarnya, Ye Xingchen salah. Dia seharusnya tidak memikirkan seberapa kuat dia dibandingkan dengan Li Qingyang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia harus memikirkan seberapa besar jarak antara dia dan master bela diri kelas 6 dari kehidupan sebelumnya. Sangat besar, meskipun dia memiliki akar roh tingkat dewa di kehidupan sebelumnya, dia harus bekerja keras untuk semua sumber daya. Dia membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi master bela diri kelas 6 dan kekuatannya hanya sekitar 70.000. Dalam kehidupan ini, dia membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai kelas 6 dan kekuatannya 20.000 jin lebih tinggi. Apa alasannya? Meskipun Sutra Taixuan berperan, itu hanya menyumbang 20%, 80% adalah karena berbagai sumber daya seni bela diri yang disediakan oleh Jun Changqiao. Dalam penelitian tersebut, energi spiritual yang kuat keluar dari tubuh Jun Changqiao. Itu berlangsung selama sekitar 1 jam sebelum mulai berkumpul. Dia membuka matanya dan 2 sinar cahaya melintas. Pada titik ini, dia telah melangkah ke puncak master bela diri dari master bela diri kelas 9. Dalam 2 bulan, dia telah melangkah ke puncak master bela diri dari master bela diri kelas 9. Ini berarti selama dia memiliki sumber daya yang cukup, tidak sulit untuk menerobos dengan cepat. Ding, tuan rumah telah melangkah ke puncak master bela diri.
Persyaratan terpenuhi. Misi epik diaktifkan. Petik 2. Benar saja, itu datang lagi. Jun Changqiao membuka panel data. Di bawah misi sekte muncul misi epik. Isinya adalah, pimpin murid untuk menantang sekte mata air suci, tidak lengkap. Misi ini sebenarnya terkait dengan sekte musim semi suci. Dia mengklik detailnya. Misi epik 3. Detail misi, tuan rumah. Tolong pimpin murid-murid ke Gunung Mata Air Suci dalam waktu 1 bulan dan tantang sekte mata air suci kelas 5. Persyaratan misi, murid harus mengalahkan 0/3 murid langsung sekte mata air suci, 0/10 murid dalam sekte mata air suci, dan 0/30 murid luar sekte mata air suci. Petik 2. Kegagalan misi, tidak pergi ke sekte mata air suci dalam batas waktu. Tidak bisa mengalahkan murid sekte musim semi suci selama periode misi. Hadiah misi, tampaknya cukup sederhana, kata Jun Changqiao. Bos besar dari misi epik kedua adalah naga api kelas 5. Tidak peduli seberapa kuat murid langsung sekte musim semi suci, bisakah mereka lebih kuat dari binatang Wuzong kelas 5? Sistem berkata, tuan rumah mengalahkan naga api dengan bantuan Heart to Stop Sabre. Murid hampir musnah olehnya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Misi epik ketiga terkait dengan sekte musim semi suci, yang merupakan ide bagus. Bagaimanapun, Jun Changqiao akan membawa murid-muridnya ke sana untuk menantangnya. Jika dia bisa menyelesaikannya, dia tidak hanya bisa menunjukkan kehebatannya pada sekte, dia juga akan bisa mendapatkan poin kontribusi dan menerobos ke Wuzong. Bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Namun, akan ada perubahan besar dalam rencana tantangan tersebut. Pada awalnya, Jun Changqiao berpikir bahwa itu akan cukup untuk membawa murid dalam dan Zhou Hong, tetapi dilihat dari jumlah misi, dia hanya bisa membawa murid luar. Menurut aturan normal tantangan, setiap orang akan bertarung 1 pertandingan. Itu akan membutuhkan 43 murid. Lebih-lebih lagi, Jun Changqiao tidak menyangka akan memenangkan semua pertempuran kali ini. Karena itu, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk membawa 50 murid bersamanya. Tak perlu dikatakan, 25 orang yang telah berpartisipasi dalam persidangan Death Valley pasti akan mengikuti. Li Tiantian, Sima Zongda, dan yang lainnya hadir secara alami. Bagaimanapun, mereka telah memasuki sekte lebih awal, dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi daripada mereka yang datang kemudian. Murid seperti Lin Jianghang dan Cui Bujian juga dikirim. Meskipun Song Xuanzu terlambat memasuki sekte, bakat dan tingkat kultivasinya tinggi, jadi dia pasti akan mengikuti. Pemimpin sekte Jun melewati putaran seleksi, dan semua murid tulang besi dikirim. Tentu saja, dia tidak mengirim Viper dan Mountain Chat. Lagi pula, mereka terlalu tua dan tidak terlihat seperti murid. Pemimpin sekte, di pintu masuk kantin, Ma Yongning memeluk pedangnya dan bertanya, bisakah aku pergi? Ketika orang ini bergabung dengan sekte, meskipun dia sering membantu Liu Wanxi mengurus kantin, itu tidak mempengaruhi kultivasinya sedikitpun. Selanjutnya, dia adalah seorang pembudidaya pedang yang berdedikasi. Karena kenyataan bahwa budidaya pedang dan pedang membutuhkan bakat seseorang dan sangat ekstrim, mereka relatif jarang di benua Starfall. Kamu terlalu tua, kata Jun Changqiao. Kata-kata ini seperti pedang tajam yang menusuk hati Ma Yongning. Itu sangat menyakitkan sehingga dia merasa sulit bernapas. Pemimpin sekte, dia berkata dengan suara rendah, saya hanya terlihat agak tua. Usia saya yang sebenarnya hanya 29 tahun. Jika dia tidak menyebutkannya, orang akan curiga bahwa dia berusia 40-an atau 50-an. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut saat dia berkata, dia terlihat lebih cemas daripada Yang Yuhua. Ma Yongning berkata dengan tatapan bermartabat, tolong biarkan aku bertarung dan buktikan dengan kekuatanku, buktikan pada Dudu. Dia ingin bertarung karena Liu Wanxi. Gadis kecil itu sering duduk di kafetaria dengan dagu ditopang di tangannya, melihat para murid berkultivasi di luar dan bergumam pada dirinya sendiri, saya sangat berharap bahwa ketika saya pergi untuk menantang sekte mata air suci, Master Sekte akan membawa saya bersama. Untuk menonton pertunjukan, Ma Yongning bertanya. Liu Wanxi berkata dengan serius, ayo bersorak untuk saudara senior kita. Kata-kata yang tampaknya ceroboh itu menyentuh Ma Yongning. Dia diam-diam memutuskan bahwa dia harus menantang sekte mata air suci dan menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan lawannya dan membuat Liu Wanxi bahagia. Baru kemarin, gadis kecil itu akhirnya mendapatkan hak untuk mengikuti Master Sekte ke sekte mata air suci setelah mengganggunya tanpa henti, jadi dia secara alami harus berpartisipasi dalam pertempuran. Dentang, Ma Yongning menghunus pedangnya dan berkata, pemimpin sekte, tolong hormati seorang pendekar pedang. Jika tidak, saya akan segera bunuh diri di depan Anda. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Liu Wanxi merawatnya hanya dengan beberapa mangkuk nasi. Beraninya kau berbicara tentang rasa hormat. Namun, karena dia harus pergi, dia berkata,
saya bisa pergi, tetapi itu tergantung pada situasinya. Saya akan memutuskan apakah saya akan bertarung atau tidak. Baik, Ma Yongning menyarungkan pedangnya. Satu Hei dan dua Hei juga berjalan mendekat dan berkata, pemimpin sekte, kita jauh lebih muda darinya. Bisakah kita bertarung untuk sekte? Mendengar ini, Ma Yongning hampir mengeluarkan pedangnya dan menantang kedua itu untuk bertarung demi harga diri. Satu Hei dan dua Hei memang masih sangat muda. Mereka baru berusia awal 20-an, dan mereka sudah memasuki ranah murid bela diri puncak. Jun Changqiao memutuskan untuk membawa mereka berdua. Jumlah peserta meningkat dari 50 menjadi 53. Kemudian, Jun Changqiao memilih 147 murid luar lainnya, sehingga total menjadi 200. Dalam pertempuran tandang, mereka harus memiliki momentum, jadi tujuan dari pengikut luar adalah untuk menyemangati para murid yang akan bertarung. Setelah semuanya beres, masih ada 5 hari sebelum hari tantangan. Jun Changqiao mengumpulkan para murid di pagi hari. Semua murid tahu bahwa pemimpin sekte akan membawa saudara senior mereka untuk menantang sekte mata air suci kelas 5, jadi mereka berkumpul di lapangan latihan seni bela diri, berbaris rapi, dan mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi. Jun Changqiao berdiri di depan aula utama dan berkata, pertempuran ini mungkin sulit, tetapi kita harus memberitahu dunia bahwa bahkan jika ada gunung di depan kita, klan tulang besi, dapat mengatasinya. Petik 2. Jadilah klan tulang besi, lakukan pekerjaan klan tulang besi. Semua murid memiliki tangan mereka di belakang punggung mereka saat mereka berteriak keras. Suara mereka bergema di langit di atas sekte, mengungkapkan aura tulang besi. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Ya, di bawah kepemimpinannya, 53 murid yang telah berpartisipasi dalam pertempuran dan 147 murid berjalan keluar dari sekte dengan cara yang megah dan berjalan menuruni jalan gunung. Li Luoqiu melihat mereka pergi dan berkata, pemimpin sekte, anggur perayaan telah disiapkan. Saya dan para murid akan menunggu Anda kembali dengan penuh kemenangan. Ya, kata Jun Changqiao. Setelah para murid mengirim mereka pergi, mereka kembali ke sekte dan mulai berkultivasi lebih gila lagi. Mereka ingin menjadi lebih kuat dan berjuang untuk kemuliaan tertinggi sekte di masa depan. Pada hari ini, 200 murid klan tulang besi meninggalkan gunung tulang besi di bawah pimpinan pemimpin sekte kedua dan berjalan menuju gunung yang tak terjangkau di kejauhan. Dalam pertempuran ini, mereka akan berhasil atau mati. Klan tulang besi telah berangkat. Pergi dan laporkan ke pemimpin aliansi. Mata-mata yang berjongkok di kaki gunung buru-buru mengirim berita ke sekte Grenki. Jun Changqiao sudah memperhatikan orang-orang ini, tetapi karena mereka hanya memata-matai, dia tidak memperhatikan mereka. Tidak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga Qin Haoran. Dia tersenyum dingin dan berkata, Jun Changqiao benar-benar berani menantang sekte mata air suci. Pemimpin sekte pedang panjang menyeringai dan berkata, di gunung mata air suci, dia membual di depan begitu banyak orang. Jika dia tidak pergi, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di Jianghu? Si Tuang, yang memuntahkan darah, berkata dengan acuh tak acuh, seorang junior yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Pergi dan alami ketakutan akan sekte kelas 5. Ayo pergi. Qin Haoran berkata, ayo pergi juga. Tidak lama setelah Jun Changqiao pergi, lusinan tetua dari aliansi 100 sekte memimpin murid-murid mereka dan menuju ke sekte mata air suci. Klan tulang besi menantang sekte musim semi suci adalah prestasi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai sekte di daerah yang sama, mereka seharusnya mendukung mereka. Tapi kali ini, mereka hanya akan menonton lelucon. Seseorang akan mendukung dan menyemangati mereka. Siapa? Xie Guangqun dan keluarga Ai. Faktanya, ketika Jun Changqiao berjalan keluar dari pegunungan tulang besi, dia melihat tuan kota Xie dan lebih dari selusin leluhur kota matahari hijau. Pemimpin sekte Jun, Xie Guangqun menggenggam tangannya dan berkata, kepala keluarga dan saya mewakili 3,6 juta warga kota Qingyang. Kami bersedia bepergian dengan klan tulang besi. Terima kasih. Jun Changqiao menggenggam tangannya dan berkata, untuk dapat mendukungnya saat ini membuatnya sangat bersyukur. Dia juga sangat memahami bahwa setidaknya masih ada orang yang mendukungnya. Ayah, Li Qingyang berteriak pada ayahnya. Kepala keluarga Li berkata, anakku, keluarga Li bangga padamu. Pemimpin sekte Jun, ketika Jun Changqiao hendak pergi, Ai Sang membawa Ai Sang Fang dan Ai Sang ke dari jalan lain. Di belakang mereka ada banyak kepala keluarga kota Huyang, termasuk ayah Song Xuanzu, Pak Tua Song. Siapa bilang protagonis harus menanggung nasib menjadi musuh seluruh dunia? Siapa bilang seluruh dunia berkomplot melawan protagonis? Tidak, di dunia yang kejam ini, ada juga persahabatan. Bahkan jika persahabatan ini dibangun di atas bisnis, untuk menantang sekte mata air suci dan berani menemaninya, ini adalah hubungan besi. Setiap orang, Jun Changqiao berkata,
Hari ini, kamu telah bersorak untuk tulang besiku. Jun akan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Di masa depan, jika kamu membutuhkan tulang besiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata-katanya sangat serius, tetapi orang-orang yang datang bersamanya hanya tersenyum. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa kata-kata pemimpin sekte Jun akan sangat sulit untuk diminta di masa depan, sangat berharga. Ada banyak tempat dengan spirit ki yang melimpah di benua bintang jatuh. Banyak sekte akan memilih untuk membangun di dekat gunung dan sungai. Beberapa ribu mil jauhnya dari Azure Sun County, ada gunung seperti itu. Gunung itu dipenuhi dengan spirit ki dan mata air pegunungan berisi spirit ki yang tak terbatas. Itu disebut mata air suci, maka nama gunung mata air suci. 800 tahun yang lalu, seorang ahli datang ke sini untuk mendirikan sebuah sekte. Dia mendirikan sekte mata air suci dan bekerja keras untuk mengembangkannya. Hari ini, itu telah menjadi sekte kelas 5 dan memiliki posisi penting di sekitar ribuan mil. Banyak seniman bela diri percaya bahwa pencapaian sekte mata air suci hari ini banyak berhubungan dengan mata air suci. Minum air sepanjang tahun pasti akan sangat membantu martial dao seseorang. Sayangnya, seniman bela diri yang bukan dari sekte tidak bisa meminumnya. Pada hari ini, di depan sekte mata air suci yang dipenuhi dengan spirit ki, berbagai kekuatan datang dalam aliran tanpa akhir. Mereka menaiki tangga batu yang memiliki sejarah ratusan tahun. Sekte kelas 5 memang agung. Seorang seniman bela diri memandang roh ki yang kaya berkumpul di lereng gunung dengan iri. Jika bukan karena tulang besi menantang sekte mata air suci, aku khawatir aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki sekte sebesar itu. Omong-omong, sekte kelas 8 di Azure Sun County benar-benar berani. Mereka benar-benar berani menantang sekte musim semi suci dengan sebutir telur. Apa yang tidak akan dilakukan sekte baru untuk meningkatkan status akhir-akhir ini? Tidak apa-apa untuk menantang sekte kelas 6, tetapi jika mereka kalah dari sekte kelas 5, mereka tidak akan bisa bertahan di dunia pugilistik. Para seniman bela diri yang mendaki gunung mata air suci sedang berdiskusi. Mereka berasal dari kabupaten lain. Meskipun mereka di sini untuk menonton Iron Bone menantang sekte mata air suci, mereka sebenarnya ingin mengunjungi sekte besar. Mengapa? Karena mereka sama sekali tidak menganggap Iron Bone dengan serius. Begitu tantangan dimulai, mereka pasti akan disiksa dengan buruk. Jika itu adalah sekte kelas 6, mereka mungkin masih optimis. Namun, tidak ada orang waras yang akan berpikir bahwa sekte kelas 8 bisa menang melawan sekte kelas 5. Sekte musim semi suci sangat besar. Hanya lapangan seni bela diri halaman luar yang sebanding dengan tempat turnamen sekte besar di kota Liang. Aula utama sangat megah dan memancarkan aura kuno. Satu melihat dan orang bisa mengatakan bahwa itu sudah sangat tua. Ini adalah dasar dari sekte yang telah didirikan selama 800 tahun. Bahkan beberapa sekte kelas 5 baru mungkin tidak dapat membandingkan. Setelah berbagai pembudidaya masuk, mereka melihat arsitektur yang unik dan aula yang khusyuk, dan semuanya dipenuhi dengan kekaguman dan pemujaan. Seperti yang diharapkan dari sekte besar, hanya dengan berdiri di pintu masuk halaman luar, perasaan pemujaan muncul di hatinya. Namun, ketika mereka melihat para murid dengan alis seperti pedang dan mata berbintang yang sibuk bolak-balik, dan aura yang mereka pancarkan semuanya pada tingkat murid bela diri, mereka sangat terkejut. Siapa yang belum pernah melihat martial disciple sebelumnya? Namun, murid bela diri dari sekte musim semi suci, hanya dari aura mereka saja, berada di tingkat menengah ke atas. Alam martial Dao di benua Starfall dibagi lagi menjadi tingkat biasa, menengah, lanjutan, dan ekstrim. Mari kita bicara tentang tingkat murid bela diri. Setiap peringkat memiliki peningkatan kekuatan sekitar 1000, 2000. Mereka yang memiliki peningkatan kekuatan terendah akan disebut murid bela diri biasa. Mereka yang mencapai 1500 akan disebut menengah, dan mereka yang mencapai 2000 akan disebut mahir. Seorang murid bela diri ekstrim bisa mencapai 2500. Peningkatan kekuatan tergantung pada bakat seseorang dan berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, murid bela diri kelas ekstrim sering disebut sebagai genius top. Lalu, apa perbedaan antara murid bela diri kelas ekstrim dan kelas biasa? Ya, dan itu sangat besar. Mari kita ambil murid martial puncak sebagai contoh. Kekuatan murid bela diri biasa paling banyak 12.000 jin, dan kekuatan murid bela diri ekstrim setidaknya 25.000 jin. Dengan selisih 2 kali, murid bela diri tingkat ekstrim dapat dengan mudah mengalahkan murid bela diri tingkat biasa. Murid sekte musim semi suci yang sibuk di halaman luar berjalan dengan mantap dan memancarkan aura yang kuat. Sepintas, para tetua dari berbagai kekuatan dapat mengatakan bahwa mereka pasti berada di level menengah ke atas. Itu sudah cukup baik untuk sekte mereka sendiri untuk memiliki beberapa murid bela diri tingkat menengah hingga tinggi. Sekte kelas 5 bisa dilihat di mana-mana. Ini adalah celah yang sangat besar. Setiap orang,
Pada saat ini, seorang murid yang anggun berjalan mendekat dan berkata dengan sopan dan sopan, ruangan telah diatur. Silakan ikuti saya. Semua orang terkejut lagi. Murid ini seharusnya berusia kurang dari 20 tahun, tetapi dia adalah seorang master bela diri. Aura yang dia pancarkan juga sangat kuat. Dia pasti berada di level ekstrim. Dia adalah salah satu murid langsung dari Sekte Mata Air Suci, bernama King Lin Feng. Apakah dia Tuan Muda Lin Feng yang pergi ke desa naga banjir sendirian dan membunuh lebih dari 300 bandit hanya dengan pedang sepanjang 3 kaki? Cek-cek, pahlawan dari usia muda. Semua orang mengikuti di belakang dengan kekaguman di mata mereka. Sekte Mata Air Suci mengizinkan seorang murid langsung dengan akar spiritual yang ekstrim untuk mengatur sebuah ruangan untuknya. Betapa terhormatnya. Tunggu, pada saat ini, mata semua orang berhenti di pintu masuk ke halaman dalam. Mereka melihat seorang wanita lembut dan cantik berjalan dikelilingi oleh murid-murid wanita. Itu, Tuan Istana dari Istana Miao Hua. Ya Dewa, mengapa Patriark dari Sekte kelas 4 ada di sini? Apakah dia di sini untuk mengunjungi Sekte musim semi suci? Semua orang terkejut. King Lin Feng berkata, Tuan Istana Si mendengar bahwa tulang besi menantang Sekte Mata Air Suci, jadi dia di sini untuk menonton pertunjukan. Mulut semua orang berkedut. Sekte kelas 8 yang menantang Sekte kelas 5 sudah tidak bisa dipercaya. Sulit untuk menerima bahwa Istana Miao Hua kelas 4 terlibat. Pada saat ini, dua gadis muda berjalan keluar dari halaman dalam. Pola bunga bakung di bahu mereka sangat menarik. Mata semua orang melebar. Pola bunga lili, mungkinkah? King Lin Feng berkata, mereka adalah murid dari Sekte Suci Lili. Mereka juga di sini untuk menonton pertunjukan. Mendesis. Semua orang terkesiap. Tantangan Ironborn ke Sekte Mata Air Suci telah membuat khawatir orang-orang dari Sekte kelas 2. Dunia macam apa ini? Gadis muda itu adalah Murong Xin, jenius dari keluarga Murong di kota Tianhai, kan? Tes-tes, aku pernah mendengar tentang gadis ini. Dia memiliki akar spiritual tingkat tertinggi dan dikenal sebagai kebanggaan Kabupaten Tianhai. Penatua ke-11 dari Sekte Suci Lili menyukainya dan secara pribadi pergi ke keluarga Murong untuk mengambilnya sebagai murid. Itu menyebabkan keributan besar pada waktu itu. Hehe, hal yang paling sensasional adalah dia membawa orang-orang dari Sekte Suci Lili ke keluarga Xiao di Kabupaten Qingyang untuk membatalkan pertunangan. Aku juga mendengarnya. Tampaknya seorang jenius akar spiritual tingkat tertinggi muncul di Kabupaten kelas 9, tetapi kultivasinya mengalami kemunduran dan dia menjadi tidak berguna. Tunangannya, Murong Xin, menceraikannya. Di benua bintang jatuh, pria menceraikan wanita. Aku tidak berharap seorang wanita menceraikan seorang pria. Sungguh pengecut. Mata Murong Xin berkilat marah ketika dia mendengar diskusi semua orang. Kakak muda, kakak senior berbisik, jangan merendahkan dirimu ke level pria dangkal ini. Semua orang melihat kemarahan Murong Xin dan segera tutup mulut. Mereka dengan patuh mengikuti King Lin Feng ke halaman dalam. Kakak senior berkata, saudari junior, memutuskan pertunangan dengan yang tidak berguna itu sudah di masa lalu. Tapi kamu tidak bisa menghentikan orang lain untuk berbicara, jadi jangan terlalu memikirkannya. Murong Xin tidak mengatakan apa-apa dan merasa bersalah. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak marah karena orang lain membicarakannya, tetapi karena mereka menertawakan Xiao Ziji. Tidak dapat disangkal bahwa mereka berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi dia menjadi bahan tertawaan karena dia terlalu muda dan bodoh untuk memutuskan pertunangan. Xiao Ziji, maafkan aku. Aku hanya ingin mengejar kebebasan. Aku tidak ingin menyakitimu. Murong Xin bergumam dalam hatinya. Apakah maaf bermanfaat? Ini adalah masalah pendapat orang yang berbeda. Tapi dalam pandangan Jun Changqiao, apakah Murong Xin melakukannya dengan sengaja atau tidak, tindakannya telah menyebabkan luka besar pada martabat Xiao Ziji. 2 tahun kemudian, dia pasti akan membawa murid-muridnya ke Sekte Suci Lili untuk mencari keadilan. Di dunia sebelumnya, orang muda tidak perlu mengambil tanggung jawab hukum. Tetapi di benua bintang jatuh, karena Anda melakukan kesalahan, Anda harus membayar harganya. Karena di sini yang kuat dihormati. Benar-benar bersalah. Tentu, bahwa orang-orang dari Sekte Suci Lili yang penuh superioritas ke keluarga Xiao dan datang ke klan tulang besiku untuk meminta maaf. Itulah ketulusanmu. Hanya dalam beberapa hari, berbagai kekuatan memasuki Sekte Mata Air Suci satu demi satu, mengalami kemegahan Sekte kelas 5 dan ratusan tahun sejarahnya. Tentu saja, Ironborn juga menunggu tantangan. Menghitung waktu, hanya ada 1 hari tersisa sampai hari tantangan. Mengapa sekte yang terlalu percaya diri itu belum tiba? Apakah dia akan takut? Apakah dia tidak akan datang? Banyak kekuatan memikirkan kemungkinan ini, tetapi mereka tidak terlalu marah. Lagi pula, tujuan perjalanan ini adalah untuk melihat sekte kelas 5. Takut, tidak datang. Maaf, itu sudah senja.
Master Sekte Jun memimpin 200 murid, ditemani oleh Tuan Kota Xie dan keluarga Ai, ke gerbang Gunung Sekte Mata Air Suci. Kamu siapa? Murid yang menjaga gerbang bertanya. Astaga, Jun Changqiao menunjukkan tanda pinggangnya dengan tulisan, tulang besi, terukir di atasnya. Dia mengumpulkan kiridantiannya dan berteriak, Jun Changqiao, Master Sekte dari Sekte Tulang Besi, ada di sini untuk menantang Sekte Mata Air Suci. Suaranya nyaring dan kuat, bergema di tengah gunung dan masuk ke Sekte Mata Air Suci. Dia di sini, dia di sini. Tuan Sekte Tulang Besi ini berdiri di kaki gunung, tapi dia berani berteriak begitu keras. Dia punya nyali. Jika dia seorang pengecut, mengapa dia datang jauh-jauh ke Sekte Mata Air Suci? Aku benar-benar tidak sabar. Aku ingin melihat apakah pemimpin Sekte Tulang Besi ini memiliki 3 kepala atau 6 lengan. Tidak peduli berapa banyak kepala atau lengan yang dia miliki, dia ditakdirkan untuk berbaring jika dia berani menantang Sekte Musim Semi Suci. Semua seniman bela diri berdiskusi. Aliansi Master Qin dan para pemimpin aliansi, yang tiba lebih dulu, penuh dengan senyuman. Ketika mereka mendengar berbagai kekuatan menertawakan Jun Changqiao, mereka merasa lebih nyaman daripada ketika mereka menerobos. Ini adalah sekelompok orang yang menyedihkan. Mengapa? Karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada Ironbone di Azure Sun County, jadi mereka hanya bisa menggunakan diskusi dari county lain untuk menghibur jiwa mereka yang telah lama tertekan. Jika Jun Changqiao tahu, dia pasti akan memandang mereka dengan jijik. Hanya sampah yang akan menggunakan cara konyol seperti itu untuk menghibur diri mereka sendiri. Lier, si Jingxuan, yang sedang duduk di aula kecil di halaman dalam, mendengar suara Jun Changqiao dan berkata sambil tersenyum, ini dia. Dia benar-benar datang. Lier melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu benar-benar berani datang. Sebelum dan sesudah datang ke Sekte Mata Air Suci, dia telah memberitahu Tuan Istana bahwa Tulang Besi mungkin akan mengaku kalah dan tidak berani menantang mereka. Hahaha, Ma Yunteng, yang sedang bermain catur di ruang samping halaman dalam, meletakkan bidak catur dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte Jun ada di sini. Wang Donglin berkata, pertama dia menantang Sekte Qi Luas, dan sekarang dia menantang Sekte Mata Air Suci. Anak ini benar-benar ceroboh. Anak muda, Ma Yunteng berkata, tidak buruk untuk menjadi sembrono. Datang, datang. Murong Xin berdiri di dekat jendela kamar sayap, emosi rumit muncul di hatinya. Meskipun Xiao Ziji memenangkan turnamen antar sekte dan membuatnya memandangnya dengan pandangan baru, bukankah mengikuti pemimpin Sekte Tulang Besi untuk menantang Sekte Mata Air Suci meminta penghinaan? Atau mungkinkah setelah dia memutuskan pertunangan, dia tidak lagi peduli tentang apapun? Ai, Murong Xin menghela nafas, gunung belakang Sekte Mata Air Suci. Dailu, yang sedang duduk bersila di sebuah gua, mendengar suara itu dan membuka mata hijaunya. Dia berkata dengan dingin, Jun Changqiao, kamu akhirnya di sini. Brother Green Scarf secara tidak sengaja memperoleh kekuatan melahap di kaki Sekte Elang Hitam. Dia melahap budidaya Elder Ghost dan menerobos ke murid bela diri kelas 7. Setelah kembali ke Sekte, ia berpartisipasi dalam turnamen antar sekte-sekte dan tampil dengan baik. Dia berhasil dipromosikan dari murid batin menjadi murid luar. Tentu saja, dia tidak berani terlalu menonjol, jadi dia berkonsentrasi pada kultivasi. Selama periode ini, ia menyerap vitalitas banyak binatang buas dan tanaman di gunung belakang. Kultivasinya juga melangkah ke master bela diri kelas 1 dari alam murid bela diri. Sejujurnya, sekte tersebut membatasi perkembangan Dailu. Karena kekuatan penyerapan khusus, ia ditakdirkan untuk mengandalkan menyerap kekuatan eksternal untuk meningkatkan. Budidaya langkah demi langkah hanya akan sangat lambat. Dailu juga mempertimbangkan untuk pergi. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Jun Changqiao akan membawa murid untuk menantangnya, dia bertahan selama beberapa bulan. Menghancurkan sekte musim semi rohku dan membunuh sepupuku. Dengan dua musuh besar ini, jika dia tidak melakukan apa-apa dan pergi begitu saja, bukankah itu terlalu pengecut? Dailu telah merencanakan. Dia mengeluarkan inti kristal yang dia peroleh selama periode waktu ini dan berhasil menyuap seorang tetua untuk mendapatkan kuota tantangan. Jun Changqiao, aku ingin kamu tahu bahwa aku yang sekarang tidak sama dengan sebelumnya. Saya mendengar bahwa tulang besi Anda juga dibagi menjadi murid dalam dan luar. Aku akan bertarung dengan murid batinmu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku akan membiarkannya mengalami apa itu rasa sakit. Saudara Green Scarf memutuskan, dia ingin menantang murid dalam tulang besi sebagai murid luar. Setelah ini, dia akan meninggalkan Sekte Mata Air Suci. Sejak saat itu, dia akan menjadi ikan di laut dan burung di langit. Adapun siapa yang harus ditantang, mari kita tunggu sampai kompetisi dimulai. Tentu saja, jika sekte mengizinkan, dia pasti akan memilih murid batin terkuat. Dia tidak hanya bisa mengalahkan Jun Changqiao, tetapi dia juga bisa sedikit pamer. Brother Green Scarf,
yang menerobos ke Master Bela Diri kelas 1, bertekad untuk menang besok. Karena siapa aku? Saya seorang pemakan. Dia adalah murid tulang besi, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing denganku? Jika dia benar-benar ingin menantang murid terkuat dari tulang besi, tidak termasuk Lu Qianqian, maka itu adalah Ye Xingchen. The Devourer vs kelahiran kembali Kaisar Besar, tampaknya cukup menarik. Premisnya adalah Brother Green Scarf harus bertahan, karena lawan ini tidak selembut Li Qingyang dan Xiao Ziji. Dia sangat galak. Kekeke, Dailu menutupi wajahnya dan tertawa aneh. Jun Changqiao, kamu dan muridmu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan di jalanku untuk menjadi ahli tertinggi. Mendesah, semoga dewa memberkati Anda, saudara kami selendang hijau. Di kaki gunung, Jun Changqiao berteriak, penjaga gerbang sekte mata air suci memandangnya dengan jijik. Murid tulang besi ini bukan level tinggi. Pemimpin sekte masih muda, tapi dia cukup arogan. Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh, pemimpin sekte Jun, sekte mata air suci kami telah menunggu kedatangan Anda. Silakan naik gunung. Jun Changqiao menjentikkan lengan bajunya dan memimpin murid-muridnya mendaki gunung. Ye Xingchen menaiki tangga batu dengan ekspresi jelek. Kemudian, dia dengan enggan mengangkat speaker yang dimodifikasi secara ajaib. Sial, mengapa saya harus membawanya sepanjang waktu? Kepala keluarga Ai, Tuan Kota Xie, dan yang lainnya juga bergegas setelah melaporkan nama mereka. Melihat murid sekte tulang besi yang mendaki gunung, auranya tetap teguh dan pantang menyerah seperti biasanya. Menantang sekte kelas 5 tidak diragukan lagi merupakan ujian neraka. Murid-murid tulang besi ini masih bisa begitu tenang. Bagaimana pemimpin sekte Jun melatih mereka? Berderak, gerbang sekte mata air suci didorong terbuka. Jun Changqiao, mengenakan kacamata hitam yang mempesona, mengenakan mantel bulu, dan memegang cerutu di mulutnya, berjalan keiringan dewa penjudi. Dalam sekejap, semua seniman bela diri di Outer Yard menoleh. Dia cukup sok. Ketika kompetisi dimulai besok, sekte musim semi suci akan berbelas kasih jika dia bisa berdiri. Semua orang berbicara dengan jijik. Tetapi, ketika Jun Changqiao berdiri di arena seni bela diri, 200 murid berbaris rapi di belakangnya, dengan bangga berdiri tegak dan melepaskan aura mereka, ekspresi para seniman bela diri membeku. Murid-murid tulang besi ini memiliki aura yang kuat dan mata yang tajam. Selama seseorang tidak rabun jauh atau buta, mereka akan menyadari bahwa ini pasti sesuatu yang hanya dimiliki oleh murid bela diri tingkat lanjut. Apakah mataku mempermainkanku? Ya dewa, sekte kelas 8. Salah. Jun Changqiao memegang cerutu di antara jari-jarinya dan menunjukkan sertifikat yang diberikan kepadanya oleh pusat sertifikasi. Dia dengan samar berkata, jika Anda memiliki sepasang mata anjing seperti aliansi Master Qin, Anda mungkin tidak dapat mengetahui apakah itu 8 atau 7. Dia menyerang dengan kekuatan penuh segera setelah dia tiba. Qin Haoran berkata dengan marah, Jun Changqiao, kamu. Jun Changqiao mengangkat jari tengahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, pecundang, kamu tidak memenuhi syarat untuk menggonggong di depanku. Dia tahu bahwa orang ini telah datang ke sekte mata air suci sebelumnya dan pasti telah membuat beberapa kesepakatan kotor dengan mereka. Dia juga tahu bahwa dia pasti telah membawa aliansi master ke sini untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Anda tidak senang dengan saya, dan saya tidak senang dengan Anda. Aku membencimu, apa gunanya? Sial, Qin Haoran sangat marah sehingga matanya akan keluar. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berbicara lagi. Lagi pula, dia ada di sini untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membalikkan keadaan. Jun Changqiao melepaskan mantel bulunya, dan seorang murid melangkah maju untuk menangkapnya. Pemimpin sekte Jun membelai rambut hitamnya dengan satu tangan dan berkata, sekte tulang besi saya datang untuk menantang mereka, tetapi sekte mata air suci tidak keluar untuk menyambut mereka. Apakah ini cara sekte besar memperlakukan tamunya? Mulut semua orang berkedut, seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte yang berani menantang sekte mata air suci. Ini benar-benar gila. Si Jingxuan, yang berjalan keluar dari halaman dalam, tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Jun sangat mendominasi. Setelah melihat cahaya lagi, saya harus melihat seperti apa dia. Saat dia berbicara, dia sudah berfantasi di dalam hatinya. Dia pasti memiliki mata yang besar, hidung yang mancung, dan telinga yang panjang. Ya, pemimpin sekte Jun yang dibayangkan oleh Palace Master Si telah melampaui level manusia. Sebenarnya, dia bisa diklasifikasikan sebagai monster. Semua pembudidaya melihat Jun Changqiao seperti yang mereka inginkan. Dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, tetapi 2 lengan dan 2 kaki seperti orang lain. Mereka tidak mengharapkan dia untuk menyerang aliansi Master Qin segera setelah dia tiba. Banyak orang tahu bahwa keduanya memiliki dendam.
Tapi dia masih pemimpin sekte. Bahkan jika ada konflik, mereka tidak bisa memulai perang kata-kata begitu mereka bertemu, kan? Terutama ketika mereka mendengar bahwa ini adalah bagaimana sekte besar memperlakukan tamu mereka, mereka segera menyadari bahwa pemimpin sekte kelas 7 ini sangat arogan. Ya, jika dia tidak sombong, dia tidak akan sombong. Apakah dia berani membawa seorang murid untuk menantang sekte mata air suci? Itu bagus untuk menjadi muda. Mereka tidak takut apapun, tidak peduli tentang apapun, dan merayu kematian dengan segala macam berdarah panas. Penghinaan di mata semua orang ketika mereka melihat Jun Changqiao menjadi lebih intens. Anak nakal, bertingkah keren akan disambar petir. Astaga, pada saat ini, seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahun terbang keluar dari aula utama. Dia mendarat di bidang seni bela diri dan tertawa keras. Pemimpin Sekte Jun, kami merasa terhormat dengan kehadiranmu. Maaf karena tidak keluar untuk menemuimu. Aura orang ini kuat. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah Wuzong tingkat tinggi. Penatua Jin, yang bertanggung jawab atas urusan internal Sekte Musim Semi Suci. Patriark Sekte Mata Air Suci berada dalam pengasingan sepanjang tahun, jadi Penatua Jin bertanggung jawab atas semua urusan. Dia memberi tulang besi cukup wajah untuk muncul secara langsung. Menurut pendapat saya, ini dianggap damai sebelum menggunakan kekuatan. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Mereka bisa menangkap sedikit ketidaksenangan di mata Penatua Jin. Sebuah sekte tingkat rendah bertindak begitu arogan di depan sekte mereka sendiri. Jika itu mereka juga akan kesulitan untuk menoleransi. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, aku, tulang besi, datang dari jauh. Bukankah sekte mata air sucimu berencana untuk mengatur tempat untuk beristirahat? Sungguh, terlalu sombong. Para murid dari sekte musim semi suci semuanya sangat marah. Tapi bagaimanapun juga, mereka berasal dari sekte besar dan bisa mengendalikan amarah mereka. Sebaliknya, mereka berpikir, ketika tantangan dimulai besok, Anda tidak akan begitu sombong. Penatua Jin berkata, saya sudah mengatur kamar. Lin Feng, bawa pemimpin sekte Jun dan murid tulang besi ke sana. Ya, King Lin Feng berjalan keluar dan membuat gerakan mengundang. Kepala sekte Jun, tolong ikuti aku. Jun Changqiao pergi ke halaman dalam di bawah pengawasan orang banyak. Para murid tulang besi mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka sedang diteliti oleh sekelompok orang besar, mereka tidak takut sama sekali. Setelah mereka pergi, para seniman bela diri dari berbagai kekuatan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Murid tulang besi ini tidak sederhana. Dilihat dari aura mereka tampaknya adalah murid bela diri tingkat lanjut. Untuk sekte kelas 7 untuk dapat melakukan ini, itu benar-benar luar biasa. Menurut pendapat saya, dia mungkin telah mengambil semacam pil untuk menggertak, kan? Mendengar keraguan seperti itu, Tuan Kotasia mencibir dalam hatinya. Jika Anda tahu bahwa dua penatua dari markas sertifikasi di Yangzhou Barat Daya memberi tulang besi peringkat 3 teratas, Anda akan mengerti apakah itu gertakan atau tidak. Tuan Kotasia benar-benar ingin memberitahu semua orang untuk berhenti memandang rendah orang lain. Tetapi karena pemimpin sekte Jun ingin tetap low profile, dia hanya bisa menanggungnya dengan menyakitkan. Sekte musim semi suci masih sangat peduli dengan gaya sekte. Mereka mengatur agar tulang besi dan yang lainnya tinggal di beberapa halaman dengan lingkungan yang indah. Selamat beristirahat, Jun Changqiao berkata, bersiaplah untuk pertempuran besok. Ya, setelah menempuh perjalanan ribuan mil, para murid tulang besi masih sedikit lelah. Mereka semua memilih kamar untuk menginap. Xiao Ziji tidak beristirahat. Dia duduk bersila di paviliun batu di halaman dan mempraktikkan kitab metamorfosis tubuh, terus menyempurnakan tubuhnya. Sejak dia bergabung dengan Iron Bond dan memperoleh metode kultivasi mental surgawi ini, dia telah mengembangkan kebiasaan yang baik untuk berlatih kapan saja dan di mana saja. Tiba-tiba, Xiao Ziji membuka matanya. Dia tanpa sadar melihat ke pintu masuk halaman dan melihat seorang gadis berdiri di luar menatapnya. Murong Xin, halaman dalam dari sekte musim semi suci tidak kecil. Ada juga area hijau yang indah bagi para murid untuk menikmati dan bersantai setelah berlatih. Di hutan bambu, Murong Xin mencubit daun bambu dan berkata, kamu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini sebabnya kamu mencariku? Xiao Ziji duduk di atas batu besar dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia terkejut melihat wanita ini di sekte musim semi suci, tapi itu hanya kejutan. Murong Xin terdiam beberapa saat dan berkata, Tuan sekte Anda sangat ceroboh. Apakah Anda akan mengikutinya? Xiao Ziji mengerti. Dia pasti berpikir bahwa aku, Iron Bond, sedang mencari kematian dengan menantang sekte mata air suci. Xiao Zuiji berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku, Nona Murong. Kemudian, dia bangkit dan kembali ke halaman.
Memutuskan pertunangan tahun itu seperti bulu terakhir yang mematahkan punggung unta. Itu membuatnya tenggelam selama 5 tahun. Dia benar-benar tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan wanita ini. Melihat Xiao Ziji pergi, mata Murongxin memancarkan emosi yang rumit. Setiap kali dia melihat pria yang memutuskan pertunangannya, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas pilihan yang dia buat ketika dia masih muda, menyebabkan dia menanggung rasa sakit yang seharusnya tidak dia tanggung. Dilihat dari aktivitas psikologis Murongxin, dia bukanlah wanita yang arogan. Dia hanya melakukan hal yang salah pada waktu yang salah. Jika mereka masih bertunangan, menurut kebiasaan benua bintang jatuh, mereka seharusnya sudah menikah sekarang. Akan ada pasangan sempurna lainnya di dunia. Sayangnya, mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Mereka merindukan pernikahan. Hari berikutnya, cuaca cerah dan tidak ada awan di langit. Tidak perlu melihat almanak, karena dari cuaca hari ini, sangat cocok untuk kompetisi. Jun Changqiao berdiri di luar bidang seni bela diri dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap aula utama Sekte Mata Air Suci. Di belakangnya, 200 murid berdiri tegak dan lurus, menunjukkan rasa arogansi. Berbagai kekuatan juga bergegas dan semuanya diam-diam kagum. Keyakinan macam apa yang dimiliki murid kelas 7 ini begitu berani di depan Sekte kelas 5? Mengapa? Karena tulang besi itu pantang menyerah. Xie Guangqun, Ai Sang dan yang lainnya berjalan diam-diam di belakang Jun Changqiao. Penatua Ma dan Penatua Wang dari Sekte Gunung Chang juga berdiri di belakang, menunjukkan dukungan mereka untuk tulang besi. Tidak ada yang terkejut. Bagaimanapun, Sekte Gunung Chang berada di Kabupaten Azure Sun. Masuk akal bagi mereka untuk mendukung sekte-sekte di county. Posisi berbagai kekuatan lebih dekat ke aula utama, yang berarti mereka percaya bahwa Sekte Mata Air Suci dapat memenangkan tantangan ini. Di antara mereka adalah aliansi Master Qin dan para pemimpin aliansi. Terutama ketika mereka memandang Jun Changqiao dengan jijik dan mencibir. Balapan antara mobil rusak dan mobil sport. Selama seseorang memiliki otak yang normal, mereka akan percaya bahwa mobil sport dapat dengan mudah melepaskan mobil yang rusak dengan menginjak pedal gas. Iron Bone adalah mobil yang rusak. Sekte Musim Semi Suci adalah mobil sport yang unggul. Jun Changqiao tidak peduli dengan dukungan dari pasukan lain. Karena tidak peduli berapa banyak mereka memandang rendah dia masih kuat. Sekte Guru Jun, berdiri di hadapannya, Penatua Jin berkata, bagaimana Anda ingin menantang? Jun Changqiao berkata, mari kita mulai dengan murid luar. Pertama, kita akan bertarung 30 hingga 40 ronde dan menentukan pemenangnya. Mendengar ini, semua orang hampir jatuh. 30 hingga 40 putaran. Orang ini, apakah dia di sini untuk menantang atau untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Jun Changqiao juga tidak ingin bertarung dalam banyak ronde. Tapi misi epik sialan ini, dia harus mengalahkan 30 murid luar dari Sekte Mata Air Suci untuk menyelesaikannya. Mulut Penatua Jin berkedut, Master Sekte Jun, apakah Anda yakin ingin membuang waktu dan bertarung dalam banyak pertandingan? Sekte Musim Semi Sucinya memiliki 5 hingga 6 ribu murid luar. Belum lagi 30 atau 40 pertandingan, mereka bahkan bisa mengirim seseorang untuk 3 atau 400 pertandingan. Tapi bertarung satu pertandingan pada satu waktu pasti akan membuang-buang waktu. Jun Changqiao berkata, kemenangan dan kekalahan akan diputuskan dengan cepat, tidak akan memakan banyak waktu. Cek, semua orang mendengus. Itu seolah-olah tulang besi bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Jun Changqiao mengangkat tangannya. Di bawah tatapan semua orang, Erhei berjalan menuju lapangan latihan. Dia adalah murid luar pertama yang mewakili tulang besi. Sejujurnya, dia sedikit gugup. Pada saat ini, Liu Wanxi berteriak, Saudara Erhei, lakukan yang terbaik. Erhei, yang sedikit gugup, mengepalkan tinjunya dan menegakkan punggungnya ketika dia mendengar sorakan Liu Wanxi. Sekte Master biarkan aku pergi dulu, Dudu akan menonton dari belakang. Pertempuran pertama, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya harus menang. Erhei berhenti di tengah lapangan latihan dan berteriak, murid Sekte Tulang Besi Zhang Zilin, tolong beritahu saya. Dia meneriakkan nama yang bahkan hampir dia lupakan. Suaranya melayang di atas lapangan latihan, mengungkapkan aura bangga. Sebelum pertempuran, Jun Changqiao berkata, lawanmu mungkin kuat, tetapi sebagai murid Sekte Tulang Besi, moralmu tidak boleh lemah. Erhei mengingatnya di dalam hatinya. Ketika dia meneriakkan sektenya, meneriakkan namanya, darah di tubuhnya tampak terbakar. Saya yang pertama pergi. Saya ingin meningkatkan moral rekan-rekan murid saya. Saya ingin memenangkan pertempuran pertama. Murid-murid tulang besi lainnya juga sepertinya menyalakan darah di dada mereka di bawah teriakannya. Kami datang dari jauh hanya untuk memperjuangkan sekte kami. Melihat murid tulang besi itu begitu mengesankan, semua seniman bela diri menggelengkan kepala.
Tidak ada yang menyangkalnya. Anak ini tidak buruk, tetapi di depan sekte kelas 5, itu tidak cukup. Penatua Jin melambaikan tangannya. Seorang murid luar dari sekte musim semi suci berjalan. Sekte musim semi suci, Luyan Qiang. Murid yang akan bertarung juga mengumumkan namanya, auranya sekuat namanya. Awal, teriak wasit. Luyan Qiang bergegas dengan teknik gerakan yang mendalam, segera menarik pujian dari para seniman bela diri dari semua sisi. Ini adalah teknik gerakan unik sekte musim semi suci, 9 langkah. Sulit dipercaya bahwa murid sekte luar bisa memahaminya. Lalu, saudara tulang besi. Ledakan. Sementara semua orang berbicara, Erhei mengumpulkan kekuatannya di tinjunya dan meninju wajah Luyan Qiang, membuatnya terbang. Celepuk. Dia jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Dengan satu pukulan, pertandingan berakhir. Kau. Semua orang terdiam. Ekspresi di wajah para seniman bela diri membeku, dan mata mereka berangsur-angsur melebar. Seorang murid sekte luar dari sekte musim semi suci dibunuh oleh satu pukulan. Qin Haoran dan yang lainnya, yang sudah siap untuk melihat lelucon, langsung menarik senyum di wajah mereka. Ekspresi mereka sangat jelek. Erhei juga tercengang. Ini, murid sekte luar dari sekte mata air suci terlalu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan darinya. Bukan karena dia lemah, itu karena kamu terlalu kuat. Erhei telah mencapai puncak tingkat murid bela diri dan telah ditempa di ruang penempaan dan menara pelatihan. Kekuatan pukulannya tidak sebanding dengan murid bela diri kelas ekstrim, tapi itu masih 20.000 jin. Apa artinya itu? Itu sebanding dengan master bela diri kelas 2 biasa. Bagaimana dengan Luyan Qiang? Dia hanya seorang murid bela diri kelas 8 biasa. Bagaimana dia bisa menahan kekuatan yang begitu kuat? Dan ini adalah murid sekte musim semi suci. Jika itu adalah murid sekte luar dari sekte tingkat ke-6 atau ke-7, dia akan terbunuh oleh satu pukulan. Ding, mengalahkan 130 murid sekte luar dari sekte mata air suci. Mendengar pemberitahuan itu, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Petik 2. Murid telah membunuh lawannya dan menyelesaikan tujuan misi. Itu sangat memuaskan. Para seniman bela diri tertegun untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Ironbone mengalahkan murid sekte musim semi suci dengan satu pukulan. Itu terlalu tak terduga. Mereka mengerti. Strategi Ironbone adalah membiarkan murid terkuat mereka bertarung terlebih dahulu. Jika mereka membiarkan murid terkuat mereka bertarung di ronde pertama, apakah mereka masih akan mengirim siapapun untuk 30 atau 40 ronde berikutnya? Aliansi Master Qin dan para tetua aliansi berpikir demikian di dalam hati mereka dan tidak bisa menahan cibiran. Penatua Jin mengerutkan alisnya. Dia sedikit ceroboh di babak pertama dan membiarkan Ironbone menang lebih dulu. Dia akan memperlakukannya sebagai tuan rumah yang ramah. Dia tidak harus memberi Ironbone wajah apapun di ronde berikutnya. Jika sekte kelas 5 tidak mudah pada sekte kelas 7 atau 2, mereka pasti akan digosipkan. Mari kita mulai putaran kedua. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan seorang murid sekte luar berjalan keluar. Nama orang ini adalah Sun Xiao. Karena dia memiliki sekelompok saudara senior yang mengerikan, dia dianggap tidak terlihat di Ironbone. Faktanya, ada banyak murid yang tidak terlihat. Karena keterbatasan tempat, dia tidak bisa menjelaskannya ke kamera satu persatu. Kalau tidak, dia setidaknya bisa menulis 3 hingga 5 bab. Pada semacam ini, pasti akan ada pembaca yang akan berkata, 30 hingga 40 murid sekte luar berkelahi. Satu bab per orang, penulis dapat menulis 30 hingga 40 bab lagi. Aku ingin. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Ini karena bahkan seseorang yang tidak penting seperti Sun Xiao dapat dengan mudah mengirim lawannya terbang begitu pertempuran dimulai. Melihat murid sekte musim semi suci kedua jatuh di luar lapangan latihan seni bela diri, ekspresi para praktisi seni bela diri dari berbagai kekuatan membeku lagi. Sial, satu lagi terbunuh dalam hitungan detik. Apakah sekte musim semi suci tidak serius? Atau apakah tulang besi terus mengirim murid sekte luar yang kuat untuk bertarung? Tapi murid bernama Sun Xiao itu hanyalah murid bela diri kelas 7. Murid sekte musim semi suci adalah murid bela diri kelas 9. Mengapa? Karena murid Ironbone itu kuat. Kau biarkan aku menang. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata. Jejak kemarahan muncul di antara alis Penatua Jin. Dia segera melambaikan tangannya dan mengirim murid bela diri puncak untuk bertarung. Setahun yang lalu, Mo Sangfei hanya seorang murid bela diri kelas 8. Tapi dia bisa menjadi murid sekte dalam dari sekte mata air suci karena dia memiliki akar spiritual tingkat tinggi. Murid bela diri puncak ini hanya memiliki akar spiritual tingkat menengah, jadi dia hanya bisa menjadi murid sekte luar. Ada banyak murid dengan akar spiritual tingkat menengah di sekte mata air suci. Meskipun alam mereka baik,
mereka hanya bisa menjadi murid sekte luar karena akar spiritual mereka. Yi Hei, Jun Changqiao berkata, ayo bertarung. Ya, Yi Hei melangkah masuk, matanya penuh semangat juang. Di belakangnya, Liu Wanxi bersorak untuk sesama muridnya seperti biasa. Setelah bertukar nama, pertempuran secara resmi dimulai dan kemudian secara resmi berakhir. Karena kekuatan Yi Hei tidak kalah dengan Yi Hei, dia mengirim murid bela diri puncak terbang dengan tinju pecah. Tegas dan tidak ragu-ragu, dalam 3 pertandingan, ia dikalahkan dalam 3 langkah. Semua seniman bela diri sangat terkejut dengan kekuatan murid Ironbone. Jangan khawatir, kejutan baru saja dimulai. Selanjutnya, kedua belah pihak terus bertarung. Meskipun murid sekte luar tulang besi tidak seberbakat sekte mata air suci, kekuatan mereka berada pada level tinggi. Selama mereka bertarung, mereka akan menang. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak bertarung 20 putaran. Meskipun ada lebih dari 2 gerakan, mereka masih tidak bisa membalikkan nasib murid-murid sekte mata air suci. Ding, mengalahkan 2030 murid sekte luar dari sekte mata air suci. Suara sistem terdengar lagi. Jun Changqiao mengangkat bahu dan berkata, mudah. Petik 2, kata-kata ini sangat megah. Tapi semua seniman bela diri diam. 20 murid bertarung dan mengalahkan 20 murid sekte luar dari sekte mata air suci. Mereka memenuhi syarat untuk menjadi sok.